Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Adi Kusuma, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel kelas KPI 4A. Dan tidak lupa yang saya hormati pula teman-teman seperjuangan saya, serta penonton yang menonton video saya. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran dan semoga Allah selalu memudahkan pekerjaan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman sekalian, pada hari ini saya akan membuat video learning journal terkait mata kuliah penulisan berita dan artikel pertemuan yang ke-8. Nah teman-teman sekalian, pada pertemuan yang ke-8 ini kami kelas KPI 4A sudah tidak ada lagi presentasi kelompok atau pemaparan materi dari kelompok-kelompok. Oleh karena itu kami dari KPI 4A pada pertemuan yang ke-8 ini hanya memaparkan tugas-tugas UTS dan juga UAS, yang dimana tugas UTS ini adalah membuat 10 berita dan juga 10 artikel yang kemudian akan dipublikasikan atau diupload di media sosial Instagram kelompok masing-masing. Dan alhamdulillah untuk kelompok saya sendiri sudah hampir menyelesaikan untuk tugas UTS dengan kira-kira kurang lebih sudah 9 artikel yang telah kita upload di media sosial Instagram. Dan juga untuk tugas UAS, tugas UASnya adalah kita disuruh untuk membuat sebuah artikel ilmiah yang kemudian akan dipublikasikan ke dalam jurnal yang terindeks Sinta 6, Sinta 5 atau Sinta 4. Nah itu untuk kelompok saya pribadi, alhamdulillah sudah dalam tahap pengerjaan dan juga tahap perbaikan. Nah teman-teman sekalian, selain itu ada yang menarik dari pertemuan yang ke-8 ini, yaitu Bapak dosen kita yaitu Bapak Adi Kusuma menjelaskan bahwa kondisi di Indonesia ini sangat memprihatinkan sekali. Mengapa? Karena kondisi di Indonesia ini sudah mulai terjajah oleh pihak luar dengan 5F. Apa saja 5F tersebut? F yang pertama adalah food, kemudian film, kemudian fashion, kemudian financial, dan juga F yang terakhir adalah fantasi. Untuk F yang pertama adalah food. Indonesia saat ini sudah banyak dimasuki oleh produk-produk makanan dari luar negeri, yang dimana hal tersebut mengubah kebiasaan masyarakat kita menjadi lebih konsumtif dan juga memilih makanan-makanan dari luar dibandingkan dengan makanan lokal kita. Kemudian F yang kedua adalah film. Banyak film-film dari luar negeri yang masuk ke negara Indonesia ini membawa sebuah kebiasaan baru bagi masyarakat, yaitu mencontoh perilaku-perilaku di dalam film tersebut, yang dimana perilaku-perilaku tersebut boleh jadi melenceng dari kebiasaan atau norma atau perilaku orang-orang Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah fashion. Nah fashion ini sudah mulai memasuki negara Indonesia melalui tadi itu film, bisa jadi dari film. Nah fashion ini mempengaruhi cara berpakaian
orang-orang di Indonesia, sehingga boleh jadi melenceng dari adat kebiasaan atau sopan santun di kalangan anak-anak muda ataupun orang tua. Nah, perubahan perilaku dalam fashion ini juga bisa bisa membuat produk-produk lokal kita semakin banyak yang tidak terpakai gitu. Jadi kalah saing dengan produk-produk yang datang dari luar negeri. Kemudian yang keempat adalah finansial. Nah, kondisi ekonomi di Indonesia ini mengikuti kondisi ekonomi dari pihak luar, sehingga sangat bisa atau sangat mungkin dimainkan oleh pihak luar. Kemudian F yang terakhir adalah fantasi, adalah mengubah bagaimana paham orang-orang luar negeri itu, mengubah kebiasaan atau gaya hidup atau kebiasaan dari masyarakat Indonesia ke arah yang lebih buruk gitu. Jadi dalam konteks penjajahan ini bukan dengan senjata seperti yang terjadi pada saudara kita di Palestina, bukan penjajahan yang seperti itu, akan tetapi penjajahan di Indonesia ini memakai strategi yang lebih halus, yaitu dengan 5F tadi. Nah teman-teman sekalian, selain membahas perihal 5F tadi, saya juga akan sedikit menjelaskan tentang opini dan juga features. Teman-teman ada yang tahu apa yang dimaksud dengan opini dan juga feature? Opini memiliki pengertian adalah sebagai jenis tulisan yang berisi sebuah gagasan, ulasan, atau kritik dari sebuah persoalan yang berkembang di masyarakat dan ditulis dengan bahasa yang ilmiah dan juga menarik. Nah teman-teman sekalian, selain tulisan opini, ada juga yang dinamakan dengan feature. Apa yang dimaksud dengan feature? Feature adalah sebuah karangan kreatif yang terutama dirancang memberikan informasi sambil menghibur atas suatu kejadian, situasi, atau aspek kehidupan seseorang. Atau dalam bahasa surat kabarnya biasanya disebut dengan berita ringan atau yang disebut dengan soft news. Nah teman-teman sekalian, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada Learning Journal pertemuan yang ke-8 ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga umumnya untuk para penonton sekalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak sekali kesalahan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.